Iya, jadi bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat dua bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar akad ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah partner seksual selain istri, gitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki bebas lajang atau beristri boleh. Nah, tentu sudah dewasa, berakal sehat. Nah, kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Syahrul adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal, ya boleh. Yang kedua tidak dilakukan secara homo. Yang ketiga tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau ibu tiri. Ya. Yang berikutnya adalah tidak ada hubungan darah. Iya betul, maharim, ya tidak ada hubungan darah atau incest, ya. Baik, ya, Pak itu, Abdul Aziz. Ya, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, Anda menyatakan hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, tanpa ada landasan agama. Iya betul, suka sama suka, tidak ada landasan agama. Baik. Langsung ditanggapi Ustaz. Jadi termasuk kalau berbeda agama, termasuk boleh, ya berbeda agama boleh. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meluluskan disertasi seorang mahasiswa program doktor tentang hubungan seks tanpa nikah tak langgar syariat Islam. Disertasi mahasiswa yang juga dosen Fakultas Syariah itu berjudul Konsep Mil al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Di depan 8 tim penguji, Abdul Aziz berhasil mempertahankan disertasinya dengan predikat sangat memuaskan. Abdul Aziz mengutip konsep Mil al-Yamin dari seorang intelektual muslim asal Suriah bernama Muhammad Syahrur. Konsep itu menyebutkan bahwa hubungan intim di luar nikah dalam batasan tertentu tidak melanggar syariat Islam. Meski dinyatakan lulus, tim penguji memiliki beberapa catatan. Ya, kita menyarankan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki poin-poin yang dianggap menimbulkan masalah, ya, khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi dia jangan memaksakan penafsiran ini sebagai suatu kebenaran. Ini harapan kami. Ya, tapi kalau terlepas dia misalnya nekat, ya kami tidak bisa apa-apa. Mungkin nanti akan berhadapan dengan pihak lain. Ya. Saya kira begitu. Ya. Tim penguji menyatakan lulusnya disertasi itu karena seluruh penelitiannya terpenuhi secara metodologis. Disertasi itu juga tidak bisa dibatalkan secara akademik. Namun konsep itu tidak boleh diterapkan di Indonesia sebelum ada ijtima dari lembaga berwenang seperti MUI, Kemenak, dan DPR RI. Sungguh benar ya sabda Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan
alat-alat musik ya. Kita sudah mendengar ada sebagian kaum yang mereka menghalalkan kain sutra bagi lelaki ya, dengan berbagai macam dalih mereka. Orang-orang Islam sebagiannya menghalalkan ini, padahal jelas hukumnya haram. Kita juga sudah dengar ada sebagian orang nekat menghalalkan khamar dengan dinamakan sebagai minuman rohani atau yang lainnya untuk pengobatan atau hal-hal yang mereka jadikan dalih. Kita juga sudah mendengar sebagian orang menghalalkan alat-alat musik ya, dengan berbagai macam dalih yang mereka ungkapkan, padahal haramnya musik sudah merupakan perkara ijma dalam seluruh mazhab ya. Namun tidak terbetik dalam benak saya ada yang berani menghalalkan zina. Ya, karena ini perkara yang sangat keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Sungguhnya zina itu perkara yang keji dan jalan yang buruk, jalan yang sangat buruk, perbuatan yang diingkari oleh fitrah manusia yang kerusakannya ya sangat banyak di masyarakat. Oleh karenanya haramnya zina ini diketahui oleh seluruh orang. Jangankan ulama ya, bahkan orang-orang awam, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka tahu haramnya zina ya. Bahkan pelaku zina pun tahu bahwasanya zina itu apa? Haram. Tidak ada seorang pezina yang dia masih muslim kemudian mengatakan zina itu halal, enggak apa-apa, enggak ada ya. Mereka melakukan zina dan mereka tahu itu hukumnya haram ya. Mereka tahu hukumnya haram. Makanya saya tidak terbetik dalam benak saya bagaimana cara dia nekat menghalalkan zina tersebut. Ternyata ada di zaman kita ya, seorang bukan orang awam lagi, bahkan doktor dalam bidang agama ya, yang mengajar di Universitas Islam ya, kemudian berani menghalalkan zina dengan dalih yang dia sebutkan. Dan ternyata dia taklid kepada seorang insinyur teknik sipil yang bernama Muhammad Syahrur dari Suriah ya, yang juga nekat mengatakan zina itu halal. Di antaranya kata dia, selama seorang berhubungan seksual dengan seorang wanita, ya, ada akad komitmen, ya, kemudian dalam tempat yang tertutup, ya, maka itu tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya dia berpendapat kumpul kebo itu boleh, ya, kumpul kebo itu boleh selama kebonya komitmen nggak apa-apa ya. Kemudian dalam tempat tertutup, dan kita tahu namanya perzinahan rata-rata 99% semuanya tempat tertutup. Namanya zina itu 99% tempat tertutup. Ya, bahkan di luar negeri yang kita dengar sudah sangat rusaknya, itu pun di tempat tertutup. Ya, bahkan ada sampai begitu rusaknya, saya sempat lihat di internet ada orang meletakkan ruangan-ruangan di tepi jalan, kalau berzina silakan, itu pun dalam ruangan. Ya, kalau ini boleh berarti terus yang haram yang mana? Ya. 99% semuanya boleh praktik zina yang ada, terus yang haram yang mana? Makanya ini perkataan yang sangat berbahaya dan aneh. Namun mungkin bagi sebagian orang, kok bisa dia berani mengatakan demikian? Apa dalilnya kok dia bisa mengatakan demikian? Kok sampai otaknya berani mengatakan zina itu halal ya? Tetapi bagi orang yang telah mempelajari pemikiran mereka ya, kebetulan disertasi saya S3 tentang pemikiran orang-orang liberal, dan saya baca disertasi mereka, tesis-tesis mereka, ya, maka apa yang mereka ucapkan sekarang ini salah satu produk dari produk-produk mereka yang aneh-aneh. Mereka punya produk yang aneh-aneh sangat banyak, yang itu semua muncul gara-gara satu metode pemikiran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan metode pemikiran mereka. Kenapa bisa menimbulkan produk-produk yang aneh-aneh yang kita dengar sebelumnya, homo itu halal ya, tidak kalah hebat dengan zina itu halal ya. Zina halal, sebelumnya juga ada yang lebih dahsyat, homo apa? Halal ya, ya, dan macam-macam ya. Yang kita juga dengar dahsyat, semua agama masuk surga. Kita baru dengar semua agama masuk surga ya. Ini semua produk-produk dari pemikiran orang liberal yang akan saya ringkas pada malam hari ini. Bagaimana metode pemikiran mereka agar antum tahu itulah metode pemikiran mereka, sehingga mereka bisa mencetuskan banyak produk-produk yang aneh yang mengeluarkan seorang dari Islam, Taib. Tolong perhatikan dengan baik. Nah, orang-orang liberal, mereka tatkala bersikap terhadap Allah, kata mereka, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan Allah tidak ikut campur dalam urusan privasi manusia yang Dia ciptakan. Bahkan pada privasi yang sangat urgen, yang sangat penting, masalah keyakinan, Allah membebaskan hamba-hambanya untuk berakidah. Ya, mereka berdalil dengan ayat-ayat, contohnya
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Contohnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum." Ya, kata Allah juga, "Fa'budu ma syi'tum." Artinya, barang siapa yang berkehendak silakan beriman, barang siapa yang berkehendak silakan kafir. Ayat yang lain, amalkanlah apa yang kalian kehendaki. Ayat yang lain, sembahlah apa yang kalian kehendaki. Berarti kasih kebebasan. Mereka punya logika, kalau masalah akidah saja Allah kasih kebebasan, apalagi masalah seks, ini masalah ecek-ecek, ngapain Allah ikut campur urusan seks? Akidah saja Allah tidak ikut campur, ente mau berakidah silakan, mau sembah siapa saja silakan. Ini dalilnya ada. Kenapa ente usik-usik akidah orang Tuhan saja tidak ikut campur urusan saya? Nah, kalau akidah saja Tuhan tidak ikut campur, apalagi masalah ecek-ecek, masalah apa? Seks. Demikian pola pikir mereka tentang Tuhan. Sehingga muncullah kata-kata mereka areal bebas Tuhan. Kita dapati mereka ada yang ospek bikin spanduk tulisan areal bebas apa? Tuhan, ya. Seperti itu ya. Ya, dan keberanian mereka dalam berekspresi mengungkapkan kekufuran mereka. Baik. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang beriman silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur silakan kufur. Tidak stop sampai di sini. Kita bilang, wahai orang liberal, sambung ayatnya ya. Orang liberal ini sering bohong ya. Mereka mengaku mereka akademisi dan saya sudah baca disertasi mereka, mereka pembohong. Saya berani katakan ini dan saya sudah berulang-ulang mengatakan ini bahwasanya mereka itu pembohong. Karena mereka nukil ayat separuh, mereka potong. Kalau ayat Allah saja mereka berani potong-potong, apalagi perkataan para ulama. Sampai mereka mengesankan, Ibnu Katsir mengatakan semua agama masuk surga. Mereka mengesankan At-Tabari, ya semuanya ulama mengatakan semua agama masuk surga. Mereka cuplik dirangkai dengan cara mereka. Kalau kita kembali kepada buku-buku para ulama, itu semuanya lah kebohongan. Baik, contohnya ini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan beriman. Barang siapa yang berkehendak silakan kufur. Baik, lanjutkan ayatnya. Allah berfirman, "Inna a'tadna lidz-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Kata Allah, kami siapkan bagi orang-orang kafir api neraka yang akan mengepung mereka. Baik. Itu berarti suruh milih atau ancaman? Ya, kita bilang, ente ambil teh saya silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau ambil nih ada pentungan. Itu kira-kira suruh bebas atau tidak? Tidak, itu takbir dari Allah untuk ya ente silakan kalau mau masuk neraka, mau kafir silakan, ada ancamannya. Sungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir api neraka jahanam yang akan mengepung apa? Mereka. Kata Allah seperti ayat ini, "I'malu ma syi'tum", lakukan apa yang kalian kehendaki. Innal ladzina yulhuna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afamay yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. I'malu ma syi'tum. Lihat ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Apakah orang dilempar di neraka jahanam lebih baik daripada orang datang hari kiamat? Silakan lakukan apa yang kalian kehendaki, tinggal pilih masuk surga atau masuk apa? Neraka. Ini berarti bebas, enggak ada ancamannya. Ente pilih kufur, nanti masuk apa? Neraka. Seperti dalam surat Az-Zumar, "Fa'budu ma syi'tum", sembahlah yang kalian kehendaki. Kalau sampai di sini seakan-akan Allah beri kebebasan dalam keyakinan, ternyata tidak, ada lanjutannya. "Fa'budu ma syi'tum min dunih", silakan menyembah selain Allah yang kalian kehendaki. "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun." Baca ayat selanjutnya, kata Allah, sembahlah kalian kehendaki selain Allah, sungguhnya orang yang merugi adalah yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Bagi mereka api yang berlipat-lipat dari atas mereka membakar mereka, dan api yang berlipat-lipat dari bawah mereka. Itu berarti suruh milih. Jadi ini contoh pola pikir mereka, dan ini mereka sering sampaikan. Masalah yang sangat privasi saja, masalah keyakinan Allah bebaskan kita untuk milih. Ngapain Allah ngurusin masalah seks? Masalah ecek-ecek seperti ini bukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sikap mereka terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ya, orang-orang seperti itu mengajar di universitas Islam, yang kelak murid-muridnya akan menjadi guru-guru agama bagi anak-anak kita. Bayangkan, mengerikan. Di antara produk mereka adalah halalnya zina.
Halalnya bukan zina. Mereka namakan apa? Halalnya kumpul kebo. Yang penting kebonya apa? Komitmen. Ya, kumpul kebo. Ya, yang penting kumpulnya komitmen. Taib. Atau zina. Ya. Kita dalam Islam zina haram. Jelas, wala taqrabu zina. Zina itu dosa besar. Bahkan Allah gandengkan dengan dosa terbesar syirik dan membunuh. Kata Allah, "Walladzina la yad'una ma Allah ilaha akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang-orang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Barang siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan dosanya, akan dilipat gandakan azabnya dan kekal dalam neraka. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ini bukan dosa sembarangan. Zina termasuk dosa-dosa yang paling besar. Di antara dosa setelah syirik membunuh zina, ya. Oleh karenanya Allah tatkala mengharamkan zina, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Kata Allah, jangan dekati zina. Dan ini pengharamannya lebih tegas. Beda kalau saya bilang jangan masuk di kamar. Ya, kalau berarti di depan kamar enggak ada masalah. Tapi kalau saya bilang jangan dekati kamar saya, ente dekati-dekati enggak boleh. Makanya dalam Islam, ya, semua yang mengatakan pada zina dilarang. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah laki dan perempuan berdua-duaan kecuali syaitan yang ketiga. Berdua-duaan saja hukumnya apa? Haram. Belum sentuh-sentuh ya, belum. Baru duduk berdua aja. Ya, belum coel-coel, sudah haram bagi Islam. Dalam Islam. Karena syaitan akan menggerakkan. Kenapa diharamkan? Karena ini mengantarkan kepada apa? Zina. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat biqaumin liyajidu min hariha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai parfum, kemudian dia keluar dari rumahnya, lewati suatu kaum supaya mereka cium bau parfumnya, kata Nabi itu wanita pezina. Kenapa? Karena dia bisa mengantarkan kepada zina. Karena parfum yang dia pakai itu akan menggerakkan syahwat para lelaki. Ini dilarang. Kenapa? Karena mengantarkan kepada zina. Bukankah Allah mengatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum? Lelaki tundukkan pandangan. Kenapa tundukkan pandangan? Saya tanya. Supaya tidak mengantarkan kepada apa? Zina. Kata Nabi, al-ainani tasniyan, dua mata berzina. Kenapa? Mengantarkan kepada zina, pandangan yang haram. Ya. Banyak hal yang Allah haramkan karena bisa mengantarkan pada zina. Dan di zaman Nabi SAW, orang yang berzina di tempat tersembunyi, kalau dia ngaku maka dirajam. Contohnya Ma'is al-Aslami, dia berzina. Apakah dia berzina terang-terangan? Jawabannya tidak, disembunyi, diam-diam. Setelah itu dia merasa bersalah, dia datang kepada Nabi, dia lapor, ya Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah SAW, mungkin kau hanya mencium, mungkin hanya menyentuh. Rasulullah tolak dia. Sampai keempat kali dia datang lagi, ya Rasulullah saya berzina. Kata Rasulullah SAW, hal ghaba dzalika minka fi dzalika minha, apakah ember masuk sumur? Kata dia, benar ya Rasulullah. Nabi tidak bertanya, terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Nabi langsung tegakkan hukum apa? Rajam. Zina berbeda dengan penegak hukum rajam. Hukum rajam atau hukum hudud bisa ditegakkan bagi orang berzina dengan dua cara. Pertama, ketahuan dilihat oleh 4 orang. Yang kedua, pengakuan. Seandainya tidak ada pengakuan, tidak ada yang lihat, tetap statusnya zina. Paham? Tetap statusnya zina. Contoh orang mencuri. Kalau orang mencuri, kapan dia dipotong tangannya? Kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan, tangannya dipotong atau tidak? Tidak. Apa statusnya di sisi Allah, pencuri atau bukan? Tetap pencuri, sama. Ma'is seandainya tidak lapor kepada Nabi, dia tidak akan dirajam. Tapi dia ngaku, akhirnya dia dirajam. Demikian imra'atun Ghamidiyah yang dia berzina, kemudian dia melaporkan dirinya, maka dirajam. Dia berzina diam-diam. Justru perzinahan yang terjadi adalah diam-diam, tidak menampakkan. Ya. Jadi beda antara zina dengan menegakkan hukum had, ada syarat-syaratnya. Tapi kalau zina di sisi Allah tetap dikatakan dengan apa? Zina. Nah sekarang ini azan ya. Azan dulu deh. Ya. Taib. Sekarang bagaimana cara Muhammad Syahrur atau diikuti oleh salah seorang dokter Indonesia menghalalkan kumpul kebo? Ya. Caranya begini. Kata dia, hubungan seks yang boleh dengan 2 cara. Pertama dengan pernikahan atau disebut marital ya. Yang kedua dengan tanpa pernikahan, non marital. Nah, pernikahan jelas sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tanpa pernikahan dalam Islam dengan cara namanya mulkul yamin, budak. Ya. Kata Allah, walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum
ghairu malumin. Ya. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Kata Allah di antara ciri-ciri penghuni surga yang warisi surga Firdaus yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali dari dua hal, kecuali dari istri-istri mereka atau dengan budak-budak wanita mereka. Barang siapa yang mencari di antara dua cara ini, selain dua cara ini, maka dia telah melakukan pelanggaran. Ya. Taib. Milkul yamin, budak. Ya. Perbudakan bukan diciptakan oleh Islam, tidak. Nabi Muhammad SAW waktu datang dalam kondisi perbudakan sudah ada dan itu sudah aturan kenegaraan. Dan itu konsekuensi dari perperangan. Orang kalau berperang, ya, maka kemudian dia kalahkan, dia tinggal pilih mau dibunuh atau jadikan budak. Dan itu berjalan di Romawi, di Persia, di Afrika, di berbagai macam negara. Konsekuensi dari peperangan, kalau nggak dibunuh, diperbudak. Islam datang di tengah-tengah kondisi demikian. Dan di antara hikmahnya Islam tidak langsung menghilangkan, merubah secara total, tetapi mengatur apa yang telah terjadi diakui oleh negara-negara yang ada. Dan itu konsekuensi saya katakan tadi, perbudakan konsekuensi dari peperangan. Makanya Nabi SAW dalam berbagai hal, Nabi kalau ada perkara yang baik, Nabi perbaiki. Ya. Yang sudah ada, Nabi modif untuk lebih baik. Seperti kata Nabi, Inna ma bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Contoh kata Nabi SAW tentang hilful fudul, yaitu musyawarah yang dilakukan oleh orang musyrikin di zaman dahulu untuk menolong orang yang zalim. Waktu itu belum jadi Nabi, Nabi diajak. Kata Nabi, lau du'itu fil Islam la ajabtuhu. Seandainya saya sudah jadi Nabi, saya diajak untuk musyawarah seperti itu, saya akan penuhi. Ya. Jadi Nabi tidak merubah secara total, tapi Nabi mengatur perbudakan yang diakui oleh negara-negara tatkala itu. Dan tidak ada yang mengingkari Nabi dari sisi ini, tidak ada. Karena itu perkara yang berjalan internasional. Tapi Nabi atur, di antaranya Nabi dalam syariat Islam banyak sekali menganjurkan untuk merdekakan budak. Merdekakan budak pahalanya besar. Orang merdekakan budak maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam. Motivasi untuk merdekakan budak. Kemudian banyak bayar kafaroh zihar, kafaroh misalnya berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, suruh bayar apa? Suruh merdekakan apa? Budak. Bahkan Nabi sebelum meninggal dunia, di antara wasiat Nabi, as-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Ya. Jadi Islam memberi perhatian dan Islam mengurangi sarana untuk perbudakan, ya. Ya, sehingga diatur oleh Islam. Di antaranya seorang memiliki mulkul yamin, yaitu wanita budak, maka dia boleh gauli, ya. Akadnya apa? Bukan akad komitmen, enggak ada. Itu dia sudah punya budak, dia berhak untuk dia gauli, berhak untuk dia suruh-suruh, ya, karena itu budak dia, ya, budak dia. Nah, kalau kita artikan mulkul yamin hanya budak saja, ini tidak sesuai menurut Muhammad Syahrur. Maka dia menggunakan hermeneutika, maka dia ingin otak-atik mana mulkul yamin ini. Di otak-atik. Seperti dia mengotak-atik yang lainnya. Yamin maksudnya tangan kanan, mulk maksudnya pemilikan. Maksudnya mulkul yamin itu jangan ditafsirkan hanya terbatas budak. Apalagi budak sekarang tidak ada. Ayat-ayat masih berlaku. Kalau begitu bagaimana? Maksudnya mulkul yamin itu sesuatu yang di bawah kekuasaanmu. Dengan tanganmu kau bisa menggerakkan, kau bisa menyuruh, ya. Maka itu mulkul yamin. Contoh, ya, pembantumu. Kenapa? Dia di bawah kekuasaanmu karena kau sudah gaji dia, sehingga dia di bawah apa? Kekuasaan. Contohnya sekretaris. Mantap ini, sekretaris 1, sekretaris 2 sampai sekretaris 10, ya. Mulkul yamin, ya. Yang penting dia tidak punya apa? Suami, ya. Boleh digauli. Di antaranya pacar. Pacar tadi dalam kurung kebo, ya. Kalau dia suka sama suka, ya, berarti kau sudah menguasai dia. Padahal tidak ada kekuasaan di situ, ya. Tetapi dia suka, berarti kau dia sudah di bawah kekuasaanmu, kau boleh otak-atik dia. Ini semuanya hukumnya halal. Terus yang haram yang mana? Kata dia, yang haram cuma ada 6. Yang haram dalam Al-Quran, hubungan seksual yang haram, nikah istri bapak, homoseksual, istri orang, nikah mahram, seks grup, apa lagi satu, ya? Ada 6 dia sebutkan. Intinya ada ayat terang-terangan, Masya Allah. Benar, nikah apa? Seks terang-terangan. Ini justru yang paling inti, ya, dilarang. Taib. Sekarang pembantu boleh nggak digauli? Lihat dulu. Oh, bukan istri bapak. Bukan homoseksual, bukan istri orang, nikah bukan mahram, bukan grup, terang-terangan berarti boleh. Sekretaris cari yang masih gadis semua, bukan istri orang. Sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 10.
Bukan istri bapak berarti boleh. Pacar, coba cocokkan kebonya, cocok nggak? Kebo ternyata bukan istri bapak, bukan homoseksual, istri orang berarti boleh. Ini otak-atik apa? Hermeneutikanya dipakai di sini. Ini hermeneutikanya dipakai di sini, otak-atiknya. Makna mulkul yamin. Pakai apa? Hermeneutika. Jadi Anda dengan hermeneutika Anda bisa boleh melakukan apa saja. Karena ini cara tafsir tanpa kaidah. Dan Islam pasti ada kaidahnya. Islam itu baku. Mustalah hadis ada kaidahnya, tafsir ada kaidahnya, ya. Tajwid aja ada kaidahnya. Semua ada kaidahnya. Jika ada hukumnya, semuanya ada aturannya. Oh, Tuhan itu memberikan syariat kepada dengan aturan. Ini tanpa aturan. Ya. Taib. Kita tambahkan sekarang warna merah biar keren. Berikutnya, ya. Seks dengan hewan. Coba kita tes. Istri bapak bukan? Bukan. Homoseksual? Bukan. Yang penting beda jenis ya. Istri orang juga bukan. Nikah mahram juga bukan. Seks grup? Enggak. Contohnya kambing ya. Seks grup? Terang-terangan? Bukan. Berarti boleh. Yang penting kambingnya komitmen. Kemudian juga dalam kandang. Jangan terang-terangan. Paham? Dan itu ada orang-orang sekarang, orang Eropa, orang Barat. Mereka mengalami kelainan seksual, tidak bisa puas dengan manusia. Mereka seks dengan anjing. Mereka seks dengan kuda. Sebagian mereka seks dengan angsa. Ya, karena Allah cabut kebahagiaan mereka. Karena mereka melakukan hal yang haram. Paham? Berarti menurut dia boleh atau tidak harusnya? Harusnya boleh. Tidak ada larangan sini. Bukan istri bapak kok. Contohnya, ya, seks dengan mayat, ya. Selama mayatnya bukan istri bapak, bukan. Boleh. Subhanallah. Ya, inilah ya cara metode hermeneutika yang mereka gunakan untuk menghalalkan apa? Berzina. Dari sini antum sekarang tidak usah heran. Ternyata mereka ingin melegalkan apa saja sangat apa? Mudah. Halalnya zina hanya salah satu produk dari produk-produk mereka. Dengan metode tafsir yang mereka lakukan dengan syubhat tadi yang pola metode pemikiran yang bertumpuk-tumpuk yang sudah kita jelaskan tadi. Taib. Ini halalnya zina ini adalah akidahnya orang-orang jahiliyah. Ya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwasanya pernikahan orang dahulu di antaranya adalah ada al-baghaya, para pezina, mereka yang sibna rayat, mereka menempelkan atau mendirikan bendera-bendera di depan rumah mereka. Kalau setiap rumah ada benderanya, berarti orang-orang lewat tahu ini boleh digauli. Ya. Itu di antara yang dilakukan orang jahiliyah dahulu. Maka maksud dari misalnya dokter tersebut, ya, yang dia mengatakan saya ini sebenarnya menghalalkan kumpul kebo itu atau zina tersebut dalam rangka menolak kemudaratan. Kenapa? Saya lihat ada orang-orang dizalimi. Di Aceh ada orang berzina kemudian ditegakkan hukum had. Di Ambon ada orang berzina ditegakkan hukum had. Di Pakistan ada orang melakukan zina ditegakkan hukum had. Ini kezaliman. Bagaimana cara menghilangkan kezaliman tersebut? Ya dihalalkan, jangan dilarang. Subhanallah. Baik, kalau ente halalkan ini coba, apa kekacauan yang terjadi di masyarakat? Ya, tahu-tahu pembantu bunting, ya. Tahu-tahu sekretaris 1 sampai sekretaris 10 semuanya bunting. Ya. Kenapa dilarang? Kan halal. Sudah komitmen. Tahu-tahu kambing bunting. Ya, subhanallah. Rusak, ya. Siapa yang tega suaminya kemudian anak perempuannya ganti-ganti, besok pacar laki-laki 1, besok pacar laki-laki 2, komitmen ganti-ganti. Hari ini komitmen sama si A, komitmen ke hari kedua dengan si John, komitmen ketiga putri dengan si Alex dan seterusnya. Gimana enggak rusak tatanan masyarakat? Mengerikan. Bagaimana kemudian penyakit AIDS dan yang lainnya akan orang rasa malu semuanya hilang dan akhirnya rumah tangga tidak hancur. Akan hancur lebur. Dia tidak mau dengan istrinya, ngapain saya dengan istri saya bisa milih banyak mulkul yamin di luar. Banyak kebo-kebo bisa saya simpan. Ya udah, rusak. Oleh karenanya, apa hukum orang yang menyatakan zina halal? Perhatikan sini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya, dan ini pendapat para ulama, dari Syekhul Islam Taimiyah dari mazhab Hambali, dan Qarafi dari mazhab Maliki, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Mereka menjelaskan ada perkara-perkara yang masih samar, mungkin orang tidak tahu kekufuran tapi orang tidak tahu hukumnya. Kalau dia melakukannya, maka tidak bisa langsung kita kafirkan. Kita harus tegakkan hukum apa? Tegakkan hujjah. Kita berusaha hilangkan syubhat. Disebut dengan iqamatul hujjah wa izalatul syubhat. Dan ini sering disampaikan oleh Taimiyah rahimahullah taala. Meskipun masalah syirik. Kata Syekhul Islam, "Wa man jahada wujuba ba'dil wajibat adh-dhahirah al-mutawatirah ka salawatil khams wa siyam syahr ramadan wa hajjil bait al-atiq
wa jahdi tahrimi ba'dil muharramat dhahirah wal mutawatirah kal fawahish wal dzulm wal khamr wal maisir wal zina wa ghairi dzalik. Berbeda dengan orang yang menolak wajibnya perkara-perkara yang jelas semua orang tahu. Salat 5 waktu. Apakah orang Islam tidak tahu salat 5 waktu wajib? Semua orang Islam tahu salat 5 waktu apa? Wajib. Semua orang Islam tahu puasa Ramadan itu apa? Wajib. Kemudian dia mengatakan, oh tidak wajib salat. Orang ini kalau dia mungkin baru masuk Islam mungkin kasih uzur. Tapi kalau dia sudah lama masuk Islam, apalagi doktor dalam bidang agama, kemudian dia menolak wajib salat, langsung kafir. Beda dengan, karena tidak ada kemungkinan dia tidak tahu. Dia sudah tahu dan dia berusaha untuk merubah. Sama kata Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga dia menolak pengharaman sebagian hal-hal yang haram, yang zahir, yang orang tahu secara mutawatir ini hukumnya haram. Seperti dia menghalalkan khamar, menghalalkan judi, menghalalkan zina. Maka orang yang berani menghalalkan ini semua langsung kafir. Karena dia menghalalkan sesuatu yang orang semua sudah tahu. Faham? Maka itu perbedaannya di sini. Ya. Bukan masalah besar kecil, tapi masalahnya mungkin dia tidak tahu atau tidak mungkin dia tidak tahu. Masalah zina semua orang tahu, kecuali dia baru masuk Islam. Jadi kalau yang bicara dokter, dia pasti tahu zina itu haram. Kemudian sekarang dia bikin disertasi untuk menghalalkan. Maka orang ini tidak perlu iqamatul hujjah, apalagi syubhatnya kayak begini. Paham? Kalau kita mau bilang harus tegakkan hujjah, ya tidak perlu, karena ini perkara yang orang pezina saja tahu hukumnya haram. Orang pezina tahu saja hukumnya haram. Maka setiap orang yang meyakini halalnya zina, maka dia kafir langsung. Dia bertobat urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendukung ya disertasi tersebut untuk gol dan mendukung keputusan tersebut juga keluar daripada Islam. Yang menilai disertasi ini top untuk merusak umat Islam juga keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini menentang suatu perkara yang sudah diketahui oleh seluruh umat, bahwasanya hukumnya apa? Haram, kemudian dia menghalalkan. Ya. Beda, banyak hal-hal yang orang tidak tahu, atau mungkin dia baru masuk Islam, kita kasih uzur. Ada orang baru masuk Islam, kemudian minum khamar, ya dia nggak tahu, dia dulu waktu masih selain agama lain, oh ini halal, kenapa haram? Dia nggak tahu, wajar baru masuk Islam. Tapi kalau dokter agama, ya, kemudian teler, kemudian dia main sama perempuan di hotel sana, ya, dia bilang halal, maka ini tidak ada uzur bagi dia. Kalau dia mau bertobat, silahkan merubah akidahnya. Inilah para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa tidak perlu tanya jawab ya. Ya, sampai di sini saja kajian kita, semuanya sudah jelas.